Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di KDA Channel. Kali ini kita akan membicarakan tentang hakikat tauhid. Seperti apa pembahasannya, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suatu pasal pada menyatakan hakikat tauhid, yang yaitu asal bagi tawakal. Jadi yang namanya tauhid itu adalah asal bagi tawakal, dan menyatakan beberapa derajat tauhid. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahwa makna tauhid yaitu membahasakan akan dia oleh kata mula la ilaha illa wahdahu la syarikalah, yakni tiada Tuhan yang sebenar-benarnya melainkan Allah subhanahu wa ta'ala, padahal ia atas yang tiada sekutu baginya. Dan adalah iman dengan kedar itu, yaitu membahasakan akan dia oleh kata mula al-malik, yakni baginya kerajaan. Dan adalah iman dengan kemurahan Allah Ta'ala dan hikmahnya, membahasakan akan dia oleh kata mula alhamdu, yakni segala puji baginya. Maka barang siapa golib ia makna perhimpunan itu di dalam hatinya, barang siapa telah tetap segala makna perhimpunan itu di dalam hatinya, niscaya jadi ia tawakal atas Allah subhanahu wa ta'ala, maka jadilah ia tawakal dengan semua hal tersebut. Dan adalah asal tawakal itu, yaitu tauhid yang tersebut itu, yang 4 martabat. Maka martabat yang pertama, bahwa mengata manusia dengan lidahnya la ilaha illallah, dan adalah di dalam hatinya itu lalai daripada segala maknanya. Menyebut kita dengan lidah kita kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah, tetapi di dalam hati kita lalai akan segala maknanya. Atau ada yang mungkar baginya seperti tauhid orang-orang yang munafik. Jadi telah lalai mereka di dalam hatinya seperti tauhid orang-orang yang munafik. Dan yang kedua, bahwa membenarkan dengan makna lapas itu oleh hatinya, seperti membenarkan dengan makna oleh kebanyakan awam orang yang muslimin. Dan yaitu etikat lapas oleh hatinya itu, yaitu seperti membenarkan. Dan inilah di tauhid yang dinamakan di dalam usuluddin, yaitu tauhidul awam. Dan inilah yang dibicarakan oleh segala fuqaha dan ulama dan mutakallimin di dalam isyarat dan maturidiyah. Dan ketiga, bahwa memandang ia dengan hatinya akan keesaan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan jalan terbuka hatinya, dengan perantaraan nur yang sebenar-benarnya di dalam hatinya, dengan hakikat nur yang orang yang menjalani akan jalan ilmu tarekat, yaitu makom orang yang mukarrabin. Kalau ini orang yang betul-betul memandang di dalam hatinya dengan perantaraan nur, maka yaitu makom orang-orang yang mukarrabin. Dan adalah yang demikian itu, bahwa melihat ia dengan mata hatinya akan suatu yang banyak itu, tetapi melihat ia akan dia banyaknya itu, padahal terbit perbuatan itu daripada Tuhannya yang esa. Jadi walaupun banyak kelihatannya di dalam dunia ini, tapi dia memandang dengan hatinya bahwa segalanya itu terbit ia daripada Tuhannya yang esa, yang bersifat dengan kohar, yang bersifat dengan gagah. Dan dinamakan oleh Ahlus Sufi akan murtabat yang ketiga ini tauhidul af'al. Jadi yang ketiga ini dinamakan oleh Ahlus Sufi tauhidul af'al. Dan masuk di dalamnya itu tauhidul asma dan tauhidus sifat dan tauhiduz zat. Bermula makna tauhidul af'al yaitu bahwa engkau suhud akan segala perbuatan makhluk. Jadi makna tauhidul af'al bahwa engkau pandang segala perbuatan makhluk atau manusia itu dan binatang itu terbit ia daripada satu perbuatan jua. Jadi segala perbuatan yang ada di muka bumi ini terbit ia daripada satu perbuatan jua, yaitu perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala itu satu jua, tiada terbilang. Adapun perbuatan segala makhluk yang terbilang itu, yaitu kebanyakan perbuatannya Allah yang esa jua. Jadi
yang kelihatan seperti perbuatan makhluk yang banyak itu, yaitu menyatakan perbuatan Allah yang satu jua. Seperti kaidah Sayyidi Syekh Mustafa Al-Bakri rahimahullah ta'ala, bermula pemandanganmu akan perbuatan, segala perbuatan di dalam tiap-tiap suatu itu suatu perbuatan jua. Jadi pemandangan kita di dalam segala perbuatan yang ada di muka bumi ini yaitu satu jua. Dan dinamakan tauhid yang ketiga ini yaitu tauhidul hawas. Dan dengan dia hasil tawakal atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid inilah yang dibicarakan oleh orang yang menjalani tarekat Ahlus Shaufi. Dan dengan menjalani tarekat Ahlus Shaufi itu yaitu hasil tauhid pada murtabat yang ketiga ini. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Ihya'i Ulumuddin, dan hasil daripada makna tauhidul af'al dan tauhidul sifat itu bahwa terbuka bagimu di dalam hatimu bahwa tiada berbuat di dalam perbuatan sekalian alam ini melainkan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna perbuatan, inilah makna daripada tauhidul af'al. Dan lagi bahwa segala maujud di dalam alam ini daripada kejadian suatu dan rezeki pemberian dan tegah dan hidup dan mati dan kaya dan fakir hingga sekalian sifat yang lain daripada yang demikian itu, maka yaitu terbit ia daripada perbuatan Allah Ta'ala jua, seperti yang telah tersebut di dalam firman-Nya. Maka dari sinilah dia terbit makna daripada tauhidus sifat. Dan dengan tauhid hidup pada murtabat yang ketiga ini, maka jadi ia tawakal atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid yang keempat, bahwa tiada ia melihat di dalam wujud alam ini melainkan zat Tuhan yang esa, yang wajibul wujud, dan yaitu pemandangan orang-orang yang shodikin dan orang-orang yang arifin. Dan dinamakan akan dia oleh Ahlus Shaufi akan panak di dalam tauhid. Maka tiada melihat ia akan dirinya, karena batinnya itu karam ia dengan suhud akan Tuhannya yang esa, yang sebenar-benarnya. Dan inilah yang dinamakan tauhiduz zat. Demikian pembahasan kita untuk kali ini. Semoga memberi manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.